Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Kebakaran hutan yang telah berlangsung selama 3 hari di Kampar kian meluas. Kebakaran diduga sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab untuk membuka perkebunan baru. Penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Kamboja digagalkan tim opsional Polresta Barelang Batam. 1 tersangka penyelundup ditangkap. Seekor ular king cobra bersembunyi di dalam lemari rumah warga di Lingga. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi hewan berbisa itu. Penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Kamboja digagalkan tim opsional Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau. Petugas menggeledah kamar sebuah hotel, tempat transit calon PMI sebelum diberangkatkan. Ditemukan 4 calon PMI ilegal asal Sumatera Utara yang akan diselundupkan. Masing-masing berinisial FH, NF, NJ, dan AA. Selain 4 orang ini, polisi juga menciduk Ramadan Ali, warga Nongsa yang berperan sebagai pengurus pembuatan paspor para calon PMI tersebut. Bersama tersangka, polisi menyita paspor para calon PMI yang akan diberangkatkan ke Kamboja. Kapolresta Barelang mengatakan, keempat calon PMI non-prosedural itu direkrut oleh seseorang berinisial JI melalui aplikasi Telegram. Para korban dan pelaku belum pernah bertemu langsung dan hanya berkomunikasi lewat pesan daring. Mereka akan dipekerjakan sebagai operator scam di Kamboja. 4 orang korban rekan-rekan yang mau diberangkatkan ke negara Kamboja, ya. Keempat-empatnya ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Modusnya adalah ada 2 tersangka yang mereka ini sudah melakukan 3 kali. 3 kali. Yang ketiganya ini baru diungkap oleh kepolisian sektor Bengkong Polresta Barelang. Dari para tersangka ini, untuk inisial JL ini masih DPO. Ini berada posisi di luar negeri. Ini menurut keterangan dari si tersangka RA yang sudah kita amankan, rekan-rekan. Jadi semua biaya itu ditanggung oleh JL. JL ini mentransfer mulai pembuatan paspor online. Nah, disitulah ada kita amankan 4 paspor, permohonan paspor online, termasuk paspor untuk sebagai barang bukti yang kita amankan dalam kasus ini, rekan-rekan. Ini jaringan baru Pak yang jaringan lama? Kami teliti lebih lanjut, kita akan teliti lebih lanjut apakah ini jaringan baru atau ini jaringan lama, rekan-rekan. Di Kamboja, kalau berdasarkan keterangan menjadi operator scammer, love scammer. Tersangka kini ditahan di Polresta Barelang, dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda 15 miliar rupiah. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Mantan Kasat Reserse dan Kanit Narkoba divonis seumur hidup dalam sidang kasasi di Mahkamah Agung sehingga mengubah vonis hukuman mati Pengadilan Tinggi Batam, Kepulauan Riau. Sementara 8 mantan anggota Res Narkoba Polresta Barelang yang terbukti menjual 1 kg barang bukti sabu-sabu divonis 20 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Batam mengatakan putusan Mahkamah Agung atas kasasi yang diajukan oleh mantan Kasatdes Narkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda merupakan putusan akhir dari perkara tersebut. Putusan itu diketahui melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Batam. Selain itu, mantan Kanit Res Narkoba Polresta Barelang, Ibtu Sigit Sarwo Edi, juga dijatuhi pidana seumur hidup.
Untuk 8 mantan anggota Res Narkoba Polresta Barelang yang terbukti menyisihkan barang bukti sabu sebanyak 1 kg divonis selama 20 tahun penjara. Ini untuk putusan kasasi perkara atas nama terdakwa Satria Nanda dan kawan-kawan itu baru kami terima, baru kami tahu siang ini putusannya sudah putus. Jadi untuk Satria itu putusan kasasinya berubah menjadi seumur hidup. Kemudian Sigit juga berubah jadi seumur hidup. Sedangkan sisanya 8 orang atau 8 orang itu menjadi 20 tahun putusannya. Karena ini putusan Mahkamah Agung, putusan kasasi, jadi ini putusan terakhir ya. Jadi upaya hukum luar biasa itu tidak menghalangi untuk eksekusi. Jadi mungkin kami dari Kejari Batam akan segera eksekusi. Tapi untuk sampai hari ini atau sampai sore ini kami dari Kejari Batam belum menerima salinan putusan atau petikan putusan dari pengadilan atau Mahkamah Agung. Perkara pidana jual barang bukti sabu oleh mantan anggota Res Narkoba Polresta Barelang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG ditingkatkan di Pekanbaru Riau. Untuk pemerataan agar MBG dapat dinikmati semua siswa, pemerintah menambahkan dapur MBG. Salah satu dapur baru berada di Jalan WR Supratman, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail. Sebanyak 30 orang warga dipekerjakan untuk mengelola dapur tersebut. Salah satu warga mengatakan sangat senang dapat bekerja di dapur MBG. Sementara itu, salah seorang orang tua siswa mengatakan sangat terbantu program MBG untuk mengurangi biaya pengeluaran. Ini udah ada sekitar setahun, karena anak masih 5 tahun ya, jadi belum bisa kerja. Sekarang udah mulai kerja. Dengan adanya SPPG Polda Riau ini Kak, gimana tanggapannya Kak? Sangat membantu Bang. Karena kan sebelumnya kan belum ada kerjaan, jadi ada pekerjaan, nah jadi bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya gitu sama suami, atau anak juga kan. Mungkin anak baru 5 tahun, belum masuk sekolah kan, jadi bisa membantu saya di sini. Sangat membantu tadi Pak. Kalau bisa setiap hari lah Pak. Dan selanjutnya lah. Pokoknya anak saya 3 orang Pak, yang berdua udah sekolah SD berdua, yang kelas 3 sama kelas 5. Sangat membantu tadi Pak. Alasannya karena dari Ya, atau gimana? yang biasanya Pak kami ngantar nasi untuk bekal anak tiap hari. Sekarang karena adanya MBG ini membantu kali Pak. Penambahan dapur MBG akan ditingkatkan sehingga program pemenuhan gizi anak dapat terpenuhi dan dinikmati merata di semua sekolah. Ahmad Isnan dan Aulia Ranituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau.